Bapak ada namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa San? Adek, Apa kenapa? Tutup. Ada. lagi sibuk nggak? Enggak sih, ini cuma lagi baca-baca aja dapat. Itu mah San bingung. Misalkan habis megang cewek Ya. itu San takut membatalkan. Apakah harus, maksudnya dalam arti apakah San harus mandi wajib lagi? San, gini nih. Namanya bersentuhan sama cewek itu nggak harus mandi wajib. Karena kan ada yang namanya hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu kayak seperti bersentuhan dengan wanita atau kencing, itu hadas kecil, jadi nggak usah namanya mandi wajib. Ya. Nah, kalau hadas besar itu ketika Isan mimpi basah atau ketika Isan berjima memasukkan penis ke dalam vagina, itu baru namanya disuruh mandi wajib. Kalau bersentuhan dengan wanita doang itu mah nggak perlu, cukup wudu aja Isan, karena itu termaksudnya hadas kecil. Ngomong-ngomong ini Isan mah belum tahu kali apa itu mandi wajib kali ya. Jadi definisi mandi wajib Isan tahu nggak ini kira-kira? Udah tahu nih mandi wajib. Udah Nih, tahu, jadi udah saya coba sedikit ya. 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 Mandi atau disebut al-ghuslu itu menurut bahasa artinya mengalir, San. Sedangkan mandi menurut istilah syara yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai keperluannya, seperti niat mandi untuk menghilangkan hadas besar atau niat sebagai mandi sunnah. Terus kayak sebab-sebab mandi wajib, San. Sebab-sebab mandi wajib itu kan ada yang namanya hadas. Hadas itu kan terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama itu ada hadas kecil seperti buang air kecil atau buang air besar, buang angin. Terus kayak tadi Isan bersentuhan dengan lawan jenis, itu namanya hadas kecil, San. Jadi cukup menghilangkan hadas kecil itu cukup dengan cara wudhu atau tayamum. Nah yang kedua itu ada hadas besar. Seperti apa itu hadas besar? Seperti keluarnya air mani, Isan onani, keluar tuh air mani kan. Terus kalau cewek itu keluar darah, haid gitu. Ya. Itu baru mensucikannya hadas besar itu dengan cara mandi wajib atau melakukan tayamum jika tidak menemukan air. Ngerti, San? Ngerti, paham. Terus kayak mandi wajib itu kan ada rukun. Isan tahu nggak nih rukun-rukun mandi wajib? Belum. Kan namanya mandi wajib nggak asal, San. Jangan masukin air aja, nyebor air aja. Ada rukun-rukun mandi wajib. Itu yang pertama ada niat. Apa niatnya? Tahu nggak? Nawaitul gusla Ya, hadasi akbar betul. Terus yang pertama ketika rukun-rukun mandi wajib itu yang pertama niat. Yang kedua baru menghilangkan najis yang ada pada badan. Misalkan kita niat dulu nawaitul gusla, habis niat itu baru kita bersihin itu kemaluan kita, dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan baru kita sebor air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu yang terus yang tiga itu meratakan seluruh anggota badan mulai dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang tidak dikena air. Jadi jangan sampai kita mandi itu belum kena air kita udah sabunan, kan jadinya air mustakmal itu namanya, San. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi benar-benar dulu yakin air itu sudah kena ke seluruh badan kita, ngerti kan? Ya. Terus syarat mandi wajib, Isan tahu nggak syarat mandi wajib apa aja? Belum. Jadi syarat mandi wajib itu yang pertama Islam, karena kan orang Islam dong yang syarat mandi wajib. Terus yang kedua itu ada muaiz. Muaiz itu artinya orang yang sudah dapat membedakan segala perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Jadi muaiz itu ibarat orang yang sudah dewasa, yang sudah balik atau yang berakal. Jadi dia udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tuh syarat-syaratnya. Kayak anak kecil itu, atau belum memenuhi syarat karena kan dia belum bisa
belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Terus yang ketiga itu dengan menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kayak airnya itu harus suci lah, harus mutlak. Tidak boleh tuh pakai air kopi gitu kan, air suci. Jadi terus yang kelima itu tidak dalam keadaan haid atau nifas kalau bagi perempuan. Jadi ketika masih haid atau nifas itu belum boleh namanya mandi wajib. Jadi harus hilang dulu itu darah haidnya itu baru kita mandi wajib kalau buat perempuan. Terus alat-alat yang digunakan untuk ketika mandi wajib itu yang pertama kan ya pasti ya air mutlak. Yang kedua itu boleh air hujan. Jadi ketika tidak ada air, misalkan lagi kemarau, tidak ada air, sama sekali tidak ada air. Yang ada itu air cuma buat minum. Jadi lebih baik airnya itu dipakai buat minum, karena kalau kita tidak minum ya kita bisa meninggal kan. Jadi kalau kayak gitu boleh pakai yang bukan air seperti debu itu. Jadi kita tayamum itu mandi wajibnya. Nah terus amalan-amalan sunnah ketika mandi wajib. Yang pertama itu membaca basmalah. Sebelum kita mandi kita mengucap basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu sunnah-sunnah mandi wajib, membasuh kedua tangan. Sebelum mandi wajib itu membasuh dulu kita kedua telapak tangan kita. Yang ketiga berwudu. Jadi sebelum mandi wajib ketika sudah membersihkan telapak tangan, membersihkan kemaluan, berwudu. Itu sunnahnya berwudu. Terus yang keempat menggosok seluruh badan, digosokin dulu semua. Habis digosok baru disebor. Gosok dalam arti ya buat menghilangkan ini aja najisnya. Pakai apa gosoknya? Atau pakai tangan aja digosok-gosok. Atau nggak boleh. Jadi sabun itu ntar bikin air jadi mustamal. Jadi nanti aja sabun itu ketika benar-benar kita sudah yakin nih seluruh badan kesebor dengan air, baru kita pakai sabun terakhir. Soalnya ya di rukun-rukun wajib tidak ada namanya, tidak termaksud dalam rukun wajib menggunakan sabun itu. Nanti gimana? Cukup? Cukup. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ketika nanti bersentuhan lagi sama cewek, nggak bisa namanya mandi besar lagi. Tapi batal wudunya, cukup berwudu lagi. Gitu. Nggak perlu kalau buat mandi besar lagi, kecuali Isan mimpi basah keluar, ini baru. Paham. Oke, paham kan? Paham. Ya udah. Makasih Mang. Iya. Maaf Bukan. Aduh. Jadi nggak ada pesan, ini malah lagi biasa. Waalaikumsalam.